Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Nama saya Tamara Sartiwi dengan NIM 2286206130, kelas 2A, Prodi PGSD dengan mata kuliah IPS SD. Dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Baiklah, mari kita sama-sama mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi budaya, etnis dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Provinsi Riau. Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan dengan luas lebih kurang 89,150 km kubik. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka. Terdapat wilayah lautan sejauh 12 mil dari garis pantai. Di daratan terdapat 15 sungai, di antaranya ada 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti Sungai Siak dengan 300 km, Sungai Rokan 400 km, Sungai Kampar 400 km, dan Sungai Indragiri 500 km. Keempat sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut. Sosial ekonomi. Daerah Riau yang terbentang dari kaki Bukit Barisan di sebelah barat terus ke gugusan pulau-kepulauan di sebelah timur merupakan alam yang memberikan banyak kemungkinan. Antara lain adalah tingkat kesuburan tanah yang memadai, aliran-aliran sungai yang banyak, serta perairan daerah ini yang cukup luas. Hal-hal tersebut menimbulkan pola mata pencaharian seperti pertanian dan perikanan di Riau. Pertanian di Riau menghasilkan tanaman-tanaman tua seperti karet, kayu manis, cengkeh, pala, dan lain-lain. Pertanian dalam bentuk kebun karet sudah lama berkembang di daerah Riau. Etnis. Penduduk Provinsi Riau terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Mereka terdiri dari Jawa 25,05%, Minangkabau 11,26%, Batak 7,31%, Banjar 3,78%, Tionghoa 3,72%, dan Bugis 2,27%. Suku Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan komposisi 37,74% dari seluruh penduduk Riau. Mereka umumnya berasal dari daerah pesisir di Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, hingga ke Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Pada umumnya sama dengan etnis Minangkabau, yaitu menjadi pedagang dan bermukim khususnya di Pekanbaru. Serta banyak juga terdapat pada kawasan pesisir timur seperti di Bagan Siapi-api, Selat Panjang, Pulau Rupat, dan Bengkalis. Selain itu, di provinsi ini masih terdapat sekumpulan masyarakat asli yang tinggal di pedalaman dan pinggir sungai seperti orang Sakai, suku Akit, suku Talang, dan suku Laut. Agama. Dilihat dari komposisi penduduk Provinsi Riau yang penuh kemajemukan dengan latar belakang sosial budaya, bahasa, dan agama yang berbeda, pada dasarnya merupakan aset bagi daerah Riau sendiri. Agama-agama yang dianut penduduk provinsi ini sangat beragam, di antaranya Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu Buddha, dan Konghucu.
Provinsi Riau terdapat mayoritas 87% masyarakat beragama Islam. Rumah adat. Rumah adat Riau memiliki beragam nama, mulai dari rumah Melayu atap 5 sepotong, rumah Melayu lipat kajang, dan rumah selaso jatuh kembar. Keberadaan 3 rumah ini hingga kini masih dilestarikan. Makanan khas: gulai ikan, sop tunjang, rendang, asam pedas, talam durian, lopek bugi, roti jala, dan lain-lain. Tarian. Provinsi Riau memiliki banyak jenis tarian, antara lain tari rentak burian, tari persembahan, dan tari zapin. Baju adat. Yang pertama ada itu baju kebaya labuh. Baju kebaya labuh juga disebut kebaya panjang atau belah labuh. Baju ini memiliki panjang 3 jari di bawah lutut atau sampai betis. Bentuk busana tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit. Panjang lengan kebaya labuh berkisar 2 jari dari pergelangan tangan sehingga bisa memperlihatkan gelang yang dipakai. Yang kedua ada baju kurung. Baju kurung biasanya dikenakan kaum perempuan segala usia. Bentuk bajunya berlengan panjang dengan panjang sedikit di atas lutut. Untuk baju kurung yang dikenakan sehari-hari di rumah, panjangnya sepanjang atau sedikit di bawah pinggang. Model bajunya longgar dan tidak boleh ketat atau memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh si pemakai. Baju cekak musang. Bentuk pakaian adat ini mirip dengan busana Teluk Belanga. Model bajunya berkerah dan tidak berkancing. Pada bagian leher berbelah ke bawah sepanjang kurang lebih 5 cm. Tujuannya agar mudah ketika dipakai atau dimasukkan dari atas melalui kepala. Terdapat 3 kantong pada bagian muka baju, 1 di bagian atas sebelah kiri dan 2 buah kantong di bagian bawah. Yang keempat ada namanya baju Teluk Belanga. Pakaian adat ini untuk laki-laki disebut baju Teluk Belanga. Modelnya berkerah dan berkancing dengan memakai kancing tep, kancing emas atau kancing permata. Lengan bajunya lebar, agak longgar dengan panjang agak menutup pergelangan tangan. Umumnya busana ini dibuat setelah dengan celana dan terbuat dari katun atau bahan lain yang berwarna polos. Yang kelima, tenun songket Riau. Tenun songket merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Riau. Selain sebagai oleh-oleh, songket juga digunakan sebagai bagian dari pakaian adat. Songket Riau memiliki corak motif yang khas dan ditenun menggunakan benang sutra atau kapas. Kemudian songket ditenun dengan diselingi tenunan motif tertentu menggunakan benang emas atau perak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka kita wajib mensyukurinya.